emoji ini kalau jadi kanji, jadi apa hayo? Ohayo desu. Kanji hari ini adalah mata dan melihat. Oke, kanji pertama mata dulu ya. Zaman dulu banget kanji itu kan awalnya gambar ya. Nah, zaman dulu kanji mata itu kayak gini, lalu berubah menjadi seperti ini. Untuk bikinnya, pertama dari atas ke bawah satu. Nah, yang garis kedua itu dari atas nyambung ke bawah, jangan putus ya. Dua, tuh. Terus garis 3 kali ke bawah. 3, 4, 5. Jadilah me, artinya mata. Untuk ngafalinnya, ini kan kayak gambar mata, yang emot mata ya, tuh. Tapi entah kenapa orang Jepang itu suka gambar itu yang udah bener kayak gini, mereka puter ke atas, dirotasiin ke atas begini, divertikalin ke atas. Jadinya gini nih. Nah, ketika gambar mata ini kita tambahin kaki, ya kan, ada kakinya. Jadi anomali apakah ini? Ini kanji yang modern ya, ini kanji modernnya. Ini kita kasih kaki. Jadilah kanji miru, artinya melihat. Nah, kan kalau kita ingin melihat luasnya dunia, kita butuh kaki dan mata untuk jalan-jalan ke dunia dan melihatnya kan. Atau kalau ibarat kita lagi jalan-jalan ke taman, terus kita ngeliat patung gede banget di tengah taman itu, kita kan butuh kaki untuk muterin patung itu dan ngeliat dari segala sudut pandang kan, dari segala sisinya. Kita jalan muterin patungnya, kita lihat, oh dari depannya kayak gini, kita puter lagi, kita jalan muterin, oh dari kanan kirinya begini gitu, oh dari belakangnya begini gitu kan. Ngomong-ngomong soal mata, kenapa sih orang Jepang itu suka ngomong mata atau mata nek? Nah, itu akan kujelasin lengkap pakai rumusnya juga di video selanjutnya. Oke deh, mata nek. Aku tantangin kamu pasti gak bisa di soal kanji. Siapa bilang bisa kok? Kita bedah dulu ya. Jadi ini namanya kanji iu atau imas. Nah, kanji iu ini bawahnya apa ini yang kotak nih? Iya, ini kanji mulut atau kuci. Zaman dulu banget, kanjinya awalnya gambarnya kayak gini. Mirip kan sama gambar kita yang sekarang ini. Kalau gambar mulut begini tuh. Ini ceritanya mulut. Nah, gambar kanji ini kemudian dimodernisasi dan dikotakkan menjadi seperti ini cara bikinnya nih. 1. Nah, ini nyambung dari atas ke kanan. 2, 3. Ingat ya, kalau ada yang kotak-kotak begini, apapun itu, kebanyakan yang agian atas sama kanan ini, kebanyakan dia nyambung, nggak dilepas ya. Makanya kemarin tuh mata kan juga disambung gitu kan. Kalau kita ngomong, keluarnya itu apa? Suara kan. Nah, gelombang suara itu mereka gambar kayak gini nih. Jadi mulut yang mengeluarkan suara berbicara. Kemudian seperti biasa Jepang itu suka diputer-puter. Nah, mulutnya itu, nah oke, kita benerin ya. Ya, kita ikutin aja cara main mereka. Divertikalin begini ya kan, toh. Ini mulutnya, ini suaranya ke atas gitu. Kemudian kanji ini dimodernisasi dan dikotakkan. Dan jadilah kanji iu. Cara bikinnya, yang pertama itu dari kiri atas miring ke kanan bawah. Nih. 1. Yang kedua, garis panjang kiri ke kanan. 3, pendek, sama 4 juga pendek. Kalau udah, baru kita tambahin kanji mulut tadi atau kuci tadi. Jadilah kanji iu atau imas. Kanji itu gampang dan menyenangkan kan? Oke deh, mata nih. Sensei, kenapa di dalam kanji michi atau jalanan ini bisa ada kanji kubi yang artinya leher? Kan gak nyambung, Sensei. Gak ada hubungannya, gak bisa cocok gini. Nyambung kok. Ada ceritanya kok kenapa ada kanji leher di dalam kanji michi. Ohayo desu.
Oke, hari ini kita bakal belajar salah satu dari dua kanji favoritku, yaitu kanji michi. Nah, kenapa sih ada kanji kubi atau leher dalam kanji michi ini atau jalanan? Apa hubungannya? Jadi, ini diceritain sama dosen kanji saya di kampus. Kata dosen saya, zaman dulu banget, kalau ada orang yang melanggar hukum atau aturan, nanti dia bakal dihukum kepalanya di. Nah, habis itu kepala sampai lehernya ini nanti bakal diarak keliling jalan, terus dilihat sama orang-orang yang baik yang nggak melanggar aturan itu. Nah, sebagai peringatan supaya mereka jangan berbuat buruk kalau nggak mau bernasib sama kayak orang yang kepalanya diarak ini. Wow, serem banget. Tapi boleh juga tuh. Kapan ya negeri Konoha nerapin kayak gitu? Jadi yang korupsi. Alah, Mak, ini anak malah main di jurang. Walaupun praktik tadi memang pernah beneran ada, tapi ternyata cerita tadi bukan jadi asal-usul kanji michi beneran. Alias itu tadi cuma penjelasan simbolik. Nah, kalau penjelasan asal-usulnya tuh ada, dan penjelasan etimologi ini filosofis banget. Fun fact, dulu kanji michi ini nggak cuma bermakna jalanan secara fisik aja, tapi juga bisa bermakna jalan hidup. Nah, kalau dari asal-usul Hanzi-nya, ini yang kubi atau leher ini nih artinya juga bisa kepala. Zaman dulu banget orang sana percaya kalau kepala itu adalah pusat kesadaran, arah pandang, dan keputusan. Nah, kalau bushu yang bawah ini itu memang bushunya jalanan, artinya memang jalanan, atau bisa juga maknanya sebagai pergerakan, perjalanan, atau sesuatu yang seperti itu. Jadi asal-usul etimologi filosofisnya, saat orang berjalan, kepalanya lah yang menentukan kemana dia akan melangkah. Dia akan melihat arah, menentukan tujuan, dan memimpin tubuh. Kesimpulannya, jadi kanji michi ini yang ada kubi dan jalanannya ini artinya sebuah jalan yang diikuti dengan kesadaran dan arah yang jelas. Nah, jalanan yang dimaksud yang ditentukan dengan jelas ini gak cuma jalanan fisiknya saat kita beneran jalan-jalan, tapi juga menentukan jalan hidup, arah hidup. Makanya Naruto tuh pas ngomong inilah jalan ninjaku, dia bilang Oreno Nindoda gitu kan. Nah, do-nya itu pakai kanji jalanan. Jadi ya ini jalan ninjaku, jalan hidupnya dia gitu loh. Gimana? Keren banget kan? Filosofis banget kan? Makanya ini jadi salah satu dari dua kanji favoritku. Satunya lagi apa? Kapan-kapan ya kejelasin. Oke deh, mata nih. I have Uma, I have Shika. Baka. Lah kok bisa katanya main kanji tuh kayak main emoji? Ini nggak nyambung tuh, nggak bisa cocok lagi kayak main kanji tuh. Hehe, ada asal-usul ceritanya loh. Ayo Reredes. Jadi gini, ada cerita terkenal dari zaman dinasti Qin di Cina tentang Jaga. pokoknya ini tulisannya cara bacanya. Kita sebut aja Gao karena aku nggak tahu cara penyebutan Cina gimana. Nah, si Gao ini berencana untuk merebut kekuasaan pada saat itu. Tapi demi melancarkan rencananya itu, si Gao ini harus tahu dulu siapa yang benar-benar setia ke kaisar, siapa yang gak loyal-loyal banget ke kaisar. Nah, dipakailah sebuah taktik uji loyalitas dengan cara dia bawa seekor rusa ke hadapan kaisar terus bilang kalau ini tuh kuda. Nah, nanti kalau di antara mereka ada yang ngasih tahu kaisar kalau itu tuh bukan kuda, itu tuh rusa, berarti mereka orang yang jujur dan loyal ke kaisar. Nah, ini yang bakal dimusuhi sama Gao. Mereka bakal yang diem-diem aja atau setuju-setuju aja sama Gao kalau itu tuh ternyata kuda. Nah, itu mereka selamat. Yang mulia, dengan rendah hati saya mempersembahkan seekor kuda. Kuda? Tapi itu bukan kuda, itu rusa. Nggak percayaan? Ya udah, coba aja tanya sama menteri-menterimu itu. Yowes, wahai para menteri-menteriku, katakan padaku apa yang kalian lihat. Iya, kudanya cakep ya. Hah? Apa sih? Orang itu bukan kuda, itu rusa. Kalian matanya picek atau gimana sih? Dengan ini tidak akan ada yang bisa menghalangiku merebut tahta kekuasaan. Karena semua yang berpihak kepada Taishan sudah kumusnahkan. Nah, dari sini muncul sebuah ungkapan Cina Yang aku nggak tahu cara baca ini, maafkan saya anak sastra Cina. yang artinya menunjuk rusa dan menyebutnya kuda, atau dalam bahasa Inggrisnya to call a deer as a horse. Ungkapan itu punya makna artinya memutarbalikkan fakta, bodoh, dan tidak bisa membedakan kebenaran. Digunakan untuk menggambarkan penipuan yang disengaja atau kebodohan karena gagal mengenali fakta yang jelas. Nah, konsep ungkapan tadi kemudian disingkat menjadi ini.
Nah, konsep cerita dan hanjinya kan memang diambil dari Cina ya. Nah, saat Jepang mengadopsi hanji menjadi kanji ini, diadopsi juga lah konsep tadi, tapi cara bacanya jadi baka, yang maknanya bodoh kalau menyebut rusa sebagai kuda, yang kemudian diartikan menjadi bodoh secara umum yang kita pakai sehari-hari. Gimana? Sekarang jadi tahu kan kenapa ada kanji kuda sama rusa di dalam kanji baka? Oke deh, mata nih.